Jika gini terus, ini seperti menunjukkan bahwa Indonesia itu negara mundur gitu ya bos, bukannya maju gitu ya bos, dengan pemikiran-pemikiran orang yang hanya ingin mendapatkan views, kemudian ingin mendapatkan AdSense tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya gitu ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kita intro dulu cuy. Yeah, let's go. Oke, nah jadi saya sudah berapa lama tidak buat video ya, hampir 3 mingguan lebih ya mungkin. Dan saya di sini tergerak hati untuk membuat video lagi karena saya menemukan video ya di YouTube. Nah, ini tentang Upin Ipin yang dibuat memes ya. Dan kemudian meme tersebut tidak layak ditonton oleh anak-anak gitu ya, Bos. Dan ya sebelum sebelum kita menonton reaksinya, kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel ini, like, comment, juga share seperti biasa gitu ya bos. Nah kalau kalian sudah semuanya, kita langsung lihat saja videonya ya, bagaimana. 3, 2, 1, play. Sangat marah saat menonton video yang ini. Oke. Upin Ipin bukan anak yatim dan dia adalah anaknya Kak Ros. Begini konspirasinya. Banyak banget kan yang konspirasi ini. Dan ini tanggal lahirnya Kak Ros, tanggal lahirnya Upin Ipin. Dan dia cuma beda 7 tahun. Tapi tingginya bedanya jauh banget kan. Dan Kak Ros gak pernah diliput pas lagi sekolah. Jadi sebenarnya umur dia udah jauh lebih tua dari Upin Ipin. Pikir anak 12 tahun gak mungkin punya bentuk badan kayak gini. Jadi kesimpulannya, Opah adalah janda. Kemudian dia menikah dengan Tuk Dalam. Namun suatu hari Tuk Dalam berbuat khilaf kepada Kak Ros. Dan Kak Ros pun menjadi hamil. Untuk menutupi ini semua, mereka pun bercerai dan menutupinya kepada Upin Ipin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Apa yang Oh, jadi sudah banyak ya teori-teori konspirasi tentang Upin Ipin ini gitu ya bos, bahwa saya yang dikatakan barusan gitu bahwa Upin Ipin itu adalah anaknya Karos gitu ya bos, karena atau dalam berbuat hilaf kepada Karos gitu ya bos. Nah ini sangat-sangat teori konspirasi yang seperti ini yang sangat memalukan gitu ya bos, dan sangat-sangat tidak layak gitu untuk untuk dibuat teori konspirasi gitu ya bos. Dan ini orang Malaysia pasti sih ketika melihat video ini pasti bakalan marah gitu ya bos, seperti bapak ini gitu ya. Bapak ini juga bakalan marah gitu ya bos ketika animasi dari negaranya dibuat semacam hal-hal yang buruk gitu ya. Dan kita lanjutkan saja ya, 3, 2, 1, play. kalian rasa saat menonton video tadi? Marah? Sedih? Tapi itulah keadaan yang berlaku kepada siri animasi Upin Ipin yang telah diluncurkan semenjak beberapa tahun yang lepas. Sebenarnya teori konspirasi yang kalian saksikan tadi bukanlah satu benda yang baru. Sebab di YouTube pernah viral sebelum ini carian-carian yang berkaitan dengan Upin Ipin yang ditonton oleh jutaan kanak-kanak di Malaysia dan Indonesia, tetapi bukan daripada kru produksi Ipin Ipin sendiri. Saya telah menulis isu ini di Facebook dan ada rakan-rakan yang meminta untuk saya search beberapa keyword seperti ini, Kak Ros menikah hingga hamil. Lalu saya buka di YouTube, saya search, ini hasil pencarian yang saya dapat daripada itu. Bukan satu full video tuan-tuan yang saya temui, tapi banyak. Bayangkan siapa mereka ini. Mereka menggunakan animasi Upin Ipin untuk diluncurkan. Mereka menggunakan figure Kak Ros dalam Upin Ipin untuk tidak berpakaian. Dan bayangkan konspirasi tadi datang dari mana? Daripada sini. Tok Dalang yang membuatkan Kak Ros boleh hamil. Okay. Ini satu benda yang salah dan ia sangat menjijikkan. Ini Stop. Oh, jadi banyak juga ya di YouTube ketika kita meresearch dengan kata kunci Karos hamil ini atau Karos menikah ini gitu ya bos. Dan ini menurut saya mereka membuatnya semata-mata untuk mendapatkan views saja gitu ya bos, views banyak gitu. Lihat saja tadi juga viewsnya ada yang jutaan gitu ya bos. Dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya bos, karena ini bukan asli dari perusahaan ataupun dari Eskopa sendiri gitu ya bos yang memproduksi Upin Ipin ini gitu ya bos. Dan jadi ini sangatlah kurang ajar gitu ya bos. Jadi ini mereka membuat animasi ini atau membuat video-video tersebut dengan clickbait, dengan thumbnailnya juga seperti thumbnail tadi Karos dengan telanjang, tidak menggunakan baju hanya untuk menarik penonton
supaya mendapat views banyak, kemudian mendapatkan AdSense saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana dengan orang yang menontonnya gitu ya bos, dan juga tidak memikirkan bagaimana perasaan orang Malaysia yang mempunyai animasi Upin Ipin ini gitu ya bos. Wah, ini sangat-sangat kacau sih, sangat-sangat, wah, Mula carian sampai bila mana saya mencari keyword yang dicadangkan oleh rakan-rakan. Kak Ros bernikah dengan Mutu. Aduh, apakah benda tu sangat ni kan? Jom kita lihat sama-sama apa yang saya temui. Cuba tengok tu, Upin Ipin malam pertama Kak Ros. Ini satu benda yang jahat tuan-puan. Upin Ipin terbaru 2020, Kak Ros menikah dengan Tok Dalang. Sama, siapa individu yang celaka sangat buat benda macam ni? Parent di azab kantor, lagi Kak Ros menikah dengan Tok Dalang. Opah senang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya sangat sedih bila saya mencari benda seperti ini, dan bayangkan kalau sekiranya carian seperti ini ditemui oleh anak-anak kita. Terbaru, Kak Ros menikah dengan Abang Badrul. Abang Badrul ni adalah watak dalam filem pertama Upin Ipin, Geng Pengembaraan Bermula. Tapi dijadikan seperti ini tuan-puan. Cuba lihat lagi, Kak Ros meninggal. Opah sedih ini tidak ada langsung dengan musik Upin Ipin. Bukan itu objektif untuk penghasilan animasi Upin Ipin. Kenapa mereka tergamak menjadikan hal seperti ini sebagai hal untuk bercanda, untuk bergurau-gurau? Ini semata-mata tuan-puan demi meraih view, demi meraih keuntungan daripada pihak YouTube untuk YouTube bayar kepada mereka. Pencarian saya tidak berakhir setakat itu saja. Ada kawan-kawan yang minta untuk saya melihat sendiri memes yang dibangunkan mereka dalam satu page di dalam Facebook. Mari kita lihat sama-sama. Sungguh ini satu benda-benda yang kurang ajar yang telah berlaku kepada animasi keluaran daripada Malaysia ini sendiri. Bila saya menemui meme seperti ini dalam page berkenaan, saya rasa sangat sedih. Apa sebenarnya yang mereka mahukan? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Cuba bayangkan Upin Ipin dipotret seperti ini menjadi seorang yang jahat, menjadi satu figure ataupun satu idol kanak-kanak yang ingin membunuh seseorang, yang melanggar seseorang. Ini satu benda yang psikopat, yang sangat keruh yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sebenarnya bukan Upin Ipin sahaja yang mendapat nasib seperti ini. Animasi Malaysia yang juga popular di Indonesia juga menerima nasib yang sama. Bila saya search sahaja keyword berkaitan dengan Bobo Boy dan Yaya, ini pula yang saya temui di dalam YouTube. Saya masih ingat lagi CEO Animonster Tuan Nizam Razak telah menyebutkan ketika itu Bobo Boy dalam siri yang pertama sering menggunakan perkataan tak guna kau kepada pihak musuh, tapi oleh kerana perkataan itu menjadi satu contoh ikutan yang tak baik kepada kanak-kanak, untuk musim yang seterusnya mereka langsung tidak menggunakan perkataan berkenaan. Itu belum lagi dengan Yaya, satu watak di dalam Bobo Boy yang merupakan muslimah yang bertuduh sebab mereka tahu kanak-kanak akan menjadikan animasi seperti ini sebagai hero dalam hidup mereka. Biarlah hero itu menunjukkan ciri-ciri yang baik. Begitu juga dengan Upin Ipin. Upin Ipin dibangunkan dalam musim yang pertama untuk mengajar kanak-kanak untuk berpuasa. Dalam Upin Ipin sangat mementingkan kawan-kawan, persahabatan, bagaimana nak mengendalikan sahabat-sahabat yang berbeza, Fizi dengan Maelnya, dengan Meme lagi, dengan Ihsan. Semua ini adalah value yang baik untuk kanak-kanak. Maka tidakkan pihak yang tak bertanggungjawab yang melucahkan Kak Ros, yang melucahkan siri Upin Ipin, yang melucahkan siri Bobo Boy adalah satu benda yang tak boleh dimaafkan. Satu perbuatan yang kurang ajar. Walau siapa yang lakukan, baik di Malaysia maupun di Indonesia, kita kena lawan benda ni. Bayangkan kalau ada individu di Malaysia yang menjadikan animasi Nusa dan Rara yang popular di Indonesia seperti Upin Ipin yang kalian lakukan. Adakah kalian akan marah? Mesti. Sebab itu adalah hak cipta terpelihara. Sebab itu adalah satu animasi yang nak mengajak kanak-kanak untuk mengenali Tuhannya. Itulah yang kami rasakan saat ini. Warga Malaysia sangat bersedih hati dengan apa yang dah berlaku. Tapi saya yakin bukan semua rakyat Indonesia seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, mereka yang menonton Upin Ipin
di seluruh dunia untuk kita sama-sama berganding bahu. Kalau sekiranya kita ada bertemu lagi dengan video-video seperti itu, please report kepada pihak yang berautoriti. Siapa? Kalau jumpa di Facebook, report pada Facebook. Sebab ini adalah satu eksploitasi kepada animasi kanak-kanak. Kalau jumpa di YouTube, report pada pihak YouTube supaya individu yang tidak bertanggungjawab ini akan diambil tindakan, di-ban, akan dibuang akaunnya daripada YouTube itu sendiri. Kawan-kawan, saya nasihatkan kita jangan bergaduh tentang bab ini. Tujuan saya buat video ini untuk memberi kesedaran, awareness. Jangan lagi kita lakukan seperti ini. Jangan timbul lagi konspirasi seperti ini sebab kita sayangkan Upin Ipin. Kita sayangkan animasi yang baik, yang memaparkan keadaan Muslim, keadaan kampung, keadaan Nusantara, dan ia perlu menjadi satu duta untuk seluruh dunia tahu betapa hebatnya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, di video kali ini saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi saya terhadap video Upin Ipin yang saya buat. Saya memohon maaf untuk seluruh pihak yang merasa tersinggung atau marah atau jengkel terhadap saya karena video yang saya buat. Awalnya saya anggap ini dapat diterima sebagai bercandaan karena banyak hal-hal serupa yang dapat dijumpai di internet. Saya sadari bagi beberapa orang itu tidak lucu dan saya menyadarinya. Sekali lagi saya Aldo, saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Oke, jadi itu dia videonya. Oh, saya sangat kecewa sih dengan adanya video-video yang seperti ini gitu ya bos, menjelek-jelekan animasi dari negara tetangga sendiri gitu ya bos. Ya meskipun ini hanya sebagian dari orang Indonesia saja, karena ya hanya segelintir orang gitu ya bos yang tidak bertanggung jawab untuk membuat ini gitu. Stop, sekali lagi saya ucapkan kepada para kreator yang membuat video tersebut hanya untuk mencari views saja, hanya untuk mencari AdSense saja gitu ya bos di YouTube, meskipun di dalamnya dengan thumbnail Carlos Upin Ipin, tapi di dalamnya merupakan game GTA gitu ya bos, yang GTA yang Upin Ipin dimodif gitu ya. Nah, ya meskipun begitu saya harap kalian tidak membuat lagi gitu ya bos, karena ini bisa jadi akan merusak generasi anak-anak gitu ya, akan merusak generasi muda gitu ya bos, dan merusak anak-anak juga gitu ya bos, karena video-video tersebut sangat tidak layak ditonton oleh anak-anak gitu ya bos. Jadi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat saja, membuat yang bermanfaat saja gitu ya bos, karena jika gini terus, ini seperti menunjukkan bahwa Indonesia itu negara mundur gitu ya bos, bukannya maju gitu ya bos, dengan pemikiran-pemikiran orang yang hanya ingin mendapatkan views, kemudian ingin mendapatkan AdSense tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya gitu ya bos. Bagaimana dengan keadaan anak-anak generasi seterusnya gitu bos, ataupun pihak-pihak lainnya gitu ya bos, yang dirugikan gitu ya bos. So mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga dapat memberikan kesadaran bagi kita semua. Stop membuat memes yang membuat atau yang menjelekkan nama dari animasi tersebut gitu bos. Dan mungkin saja untuk video kali ini, see you next video, sampai jumpa, bye.